Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Nur Syifa, kelas R2H. Saya akan menjelaskan pengertian dari logika dalam filsafat. Logika adalah elemen dasar setiap ilmu pengetahuan. Logika juga sebagai seni atau keterampilan, yaitu seperti seni atau asas-asas pemikiran yang tepat, lurus, dan semestinya. Logika itu jenisnya ada dua, jadi ada logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional itu atau logika naturalis, yaitu cara berpikir yang sederhana yang berdasarkan kodrat atau naluri fitrah manusia yang sejak lahir sudah dilengkapi alat berpikir. Yang kedua, logika modern itu dia ada yang formal dan material. Kalau yang formal itu mempelajari cara atau pekerjaan akal serta menilai hasil-hasilnya. Kalau yang material itu dia logika yang mempelajari sumber, alat, dan proses pengetahuan. Manfaat logika dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, manfaat logika dalam pengembangan ilmu yaitu logika menyatakan, menjelaskan, dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan atau bahkan kehidupan. Yang kedua, logika menambah daya berpikir abstrak dan dengan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Yang ketiga, logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Yang keempat, logika membantu kita berpikir sendiri dan tahu membedakan yang benar dan dari yang palsu. Yang kelima, logika membantu orang berpikir lurus, tepat, dan teratur. Macam-macam logika. Logika itu ada 3 macamnya. Yang pertama itu logika alamiah, logika kodratiah, dan logika ilmiah. Logika alamiah yaitu kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan dan kecenderungan subjektif. Yang kedua, logika kodratiah yaitu ada pada setiap manusia karena kodratnya sebagai makhluk rasional dengan akal budi manusia dapat bekerja menurut hukum logika secara spontan. Yang ketiga, logika ilmiah yaitu ilmu praktis normatif yang mempelajari hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan bentuk-bentuk pikiran manusia yang jika dipatuhi akan membimbing kita mencapai simpulan yang lurus atau sah. Jadi logika ilmiah adalah penyempurnaan atas logika kodratiah. Ada 4 kemungkinan yang dimiliki sebuah argumen secara a priori. Yang pertama, bentuk benar tetapi isi tidak benar. Contohnya itu seperti manusia adalah binatang berkaki 4, Alibaba adalah manusia, lalu jadi Alibaba adalah binatang berkaki 4. Nah, yang kedua, bentuk tidak benar tetapi isi benar. Contohnya semua ayam mempunyai kaki, dadang bukanlah ayam, jadi dadang mempunyai kaki. Terus yang ketiga, bentuk benar dan isi benar. Contohnya, kota yang terletak di sebelah utara Roma lebih sejuk daripada Roma. London adalah kota yang terletak di sebelah utara Roma. Jadi, London lebih sejuk daripada Roma. Yang terakhir, bentuk tidak benar dan isi tidak benar. Contohnya, semua yang lebih ringan daripada batu mengambang dalam air. Air lebih ringan daripada batu, jadi air mengambang dalam air. Selanjutnya yaitu bernalar. Apa itu bernalar? Jadi bernalar adalah suatu proses berpikir yang menyangkut cara menarik kesimpulan sebagai suatu pengetahuan menurut suatu alur atau kerangka berpikir tertentu. Penalaran itu ada 2 jenisnya. Yang pertama, penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif itu yaitu proses penarikan simpulan yang umum atas dasar pengetahuan tentang kasus-kasus individual atau khusus berkaitan erat dengan pengamatan indrawi. Yang kedua, penalaran deduktif yaitu penarikan simpulan bertitik tolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada simpulan yang bersifat khusus dan menggunakan pola berpikir silogisme. Jadi di sini ada tabel persoalan induktif dan deduktif. Kalau yang induksi itu akal bertolak dari pengetahuan yang konkret atau khusus lalu menyimpulkan hal yang lebih umum. Lalu simpulan bersifat generalis tidak menjamin kepastian mutlak. Yang kedua, deduksi, yaitu akal bertolak dari pengetahuan yang lebih umum untuk menyimpulkan hal yang lebih khusus. Simpulannya bersifat analitis, argumentasinya
sahih dari sudut logika formal. Selanjutnya, proposisi, logika, dan objektif. Selanjutnya, proposisi, logika, dan objektivitas. Proposisi adalah pernyataan yang terstruktur untuk mencapai sebuah simpulan. Kalau proposisi dalam logika akan membangun sebuah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah yang logis ditandai dengan hadirnya objektivitas. Lalu selanjutnya ada silogisme. Silogisme itu yaitu proses penarikan kesimpulan secara deduktif, disusun dari dua proposi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Ragam silogisme itu ada 3 macamnya. Ada silogisme kategorik, yaitu semua proposinya merupakan kategorik. Yang kedua, silogisme hipotetik, yaitu argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proporsi kategorik. Yang ketiga, silogisme disyungtif, yaitu premis mayornya merupakan keputusan disyungtif, sedangkan premis minomnya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Hukum-hukum silogisme kategorik. Apabila salah satu premis bersifat partikular, maka kesimpulan harus partikular juga. Yang kedua, apabila salah satu premis bersifat negatif, maka kesimpulan harus negatif juga. Yang ketiga, apabila kedua premis bersifat partikular, maka tidak sah diambil kesimpulan. Yang keempat, apabila kedua premis bersifat negatif, maka tidak akan sah diambil kesimpulan. Yang kelima, apabila dan penegahan dari suatu premis tidak tentu, maka tidak akan sah diambil kesimpulan. Yang keenam, apabila tidak konsisten, maka kesimpulan akan salah. Macam-macam silogisme hipotetik. Premis minor mengakui bagian antecedent, yaitu jika hujan saya naik beca, itu mayornya. Sekarang hujan, itu minornya, maka saya naik beca, itu konklusi. Premis minor mengakui bagian konsekuensinya. Jika hujan, bumi akan basah. Sekarang bumi telah basah, maka hujan telah turun. Premis minor mengingkari antecedent. Jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Politik pemerintahan tidak dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan tidak akan timbul. Yang terakhir, premis minor mengingkari bagian konsekuensinya. Contohnya, bila mahasiswa turun ke jalanan, penguasa akan gelisah. Pihak penguasa tidak gelisah, maka jadi mahasiswa tidak turun ke jalanan. Hukum-hukum silogisme hipotetik. Bila insiden terlaksana, maka konsekuensinya juga terlaksana. Bila antecedent tidak terlaksana, maka konsekuensinya tidak terlaksana. Yang ketiga, bila konsekuen terlaksana, maka antecedent terlaksana. Yang terakhir, bila konsekuen tidak terlaksana, maka antecedent tidak terlaksana. Silogisme disyungtif. Silogisme disyungtif dalam arti sempit, mayornya mempunyai alternatif kontradiktif. Contohnya, Harry jujur atau berbohong. Itu premis 1. Yang premis 2-nya ternyata Harry berbohong. Lalu konklusinya, maka ia tidak jujur. Kalau silogisme disyungtif dalam arti luas, itu premis mayornya mempunyai alternatif, bukan kontradiktif. Contohnya itu misal Tono di rumah atau di pasar, itu premis 1-nya. Premis 2-nya ternyata ia tidak di rumah, maka konklusinya jadi Tono di pasar. Hukum-hukum silogisme disyungtif. Silogisme disyungtif dalam arti sempit, konklusi yang dihasilkan selalu benar apabila prosedur penyimpulannya valid. Silogisme disyungtif dalam arti luar, kebenaran konklusinya adalah 1. Bila premis minor mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya sah atau benar. Bila premis minor mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya tidak sah atau salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.